Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Bapak Fardan di mata pelajaran Desain Grafis Percetakan. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan kita diberi kesehatan, apalagi di masa pandemi kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas satu materi dalam fotografi, yakni adalah teknik blurring. Mungkin di antara anak-anak semua ada yang pernah tahu apa itu teknik blurring, ataupun setidaknya pernah mendengar mengenai teknik blurring ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi ataupun ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan langsung memulai pembelajaran. Tapi sebelum kita lanjut ke materi teknik blurring, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semua yang sedang menonton video ini, apakah materi-materi sebelumnya ada yang belum kalian pahami? Jikalau di antara materi-materi sebelumnya ada yang belum kalian pahami, maka kalian bisa melihat langsung ke modul yang telah Bapak kirim di grup kelas, sehingga kalian benar-benar tidak tertinggal untuk memahami materi-materi sebelumnya. Nah, untuk kesempatan kali ini, Bapak akan lanjut ke materi teknik blurring. Nah, pada materi kali ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai sebagai peserta didik. Yang pertama, kalian sebagai siswa atau peserta didik harus mampu untuk mengidentifikasikan serta menjelaskan prosedur pengambilan teknik gambar blurring dengan baik dan benar. Adapun selain itu, kalian juga sebagai siswa atau peserta didik harus juga mampu mengoperasikan serta mempraktikkan teknik gambar blurring dengan baik dan benar. Sehingga Bapak sangat berharap sekali anak-anak semua yang sedang menonton video ini mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah Bapak sebutkan tadi. Sebenarnya apa itu blurring? Di antara anak-anak semua yang sedang menonton video ini, ada yang tahu apa itu blurring? Ya, benar. Mungkin di antara anak-anak semua yang sedang menonton video ini, ada yang menjawab bahwa blur itu adalah sesuatu yang kurang jelas, atau samar, atau mungkin kabur. Semua itu adalah benar, karena blurring itu diambil dari kata blur, yang memang berartinya adalah samar. Sedangkan dalam dunia fotografi, itu adalah pengambilan suatu objek yang menimbulkan suatu efek blur atau kurang jelas dengan pengaturan tertentu. Perlu diperhatikan bahwa teknik blurring ini berbeda dengan blur yang dihasilkan karena kesalahan dalam memotret. Karena teknik blurring ini adalah suatu teknik slow shutter speed, sama dengan teknik zooming dan panning yang menggunakan slow shutter speed untuk menghasilkan suatu blur dalam objek fotonya. Nah, buat kalian yang ingin mempraktikkan teknik blurring, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu adalah benda atau objek yang terlihat blur karena efek gerakan. Hal ini disebut dengan motion blur. Dimana karena motion blur ini, benda atau objek yang kita foto seakan-akan terlihat bergerak cepat. Adapun lebih baiknya, ada objek-objek yang diam atau freeze di dalam fotonya untuk menunjukkan atau menonjolkan efek gerakan pada objek yang kita blurkan. Nah, untuk itu, Bapak mempunyai beberapa foto terkait teknik blurring, di mana kalian juga mempunyai tugas untuk menentukan mana objek yang freeze dan mana objek yang blur. Nah, bisa kita lihat di samping bahwa di dalam sebuah foto itu ada dua objek. Objek yang berjalan dan objek yang sedang membaca buku. Manakah objek yang freeze dan manakah objek yang blur? Ya, benar sekali. Mungkin di antara anak-anak semua yang sedang menonton, ada yang menjawab bahwa objek yang blur itu adalah objek yang sedang berjalan, dan objek yang freeze itu adalah objek yang sedang membaca buku. Itu benar. Hal ini terlihat dari objek yang sedang berjalan itu menghasilkan efek blur dan efek kabur, sehingga menunjukkan efek bergerak dalam sebuah fotonya. Kita lanjut lagi ke foto selanjutnya. Nah, pada foto ini manakah objek yang freeze dan manakah objek yang blur? Nah, sangat mudah bukan? Bahwa objek yang freeze dalam foto ini adalah objek manusianya, dan objek yang blur pada foto ini adalah objek kendaraan yang sedang bergerak. Dalam teknik blurring juga ada faktor-faktor yang harus kalian penuhi.
Yang pertama itu adalah kecepatan subjek. Karena dengan kita mengetahui kecepatan, kita akan dapat dengan mudah menentukan mana objek yang harus kita fokuskan, mana objek yang harus kita blur. Selain itu, kita juga harus mengetahui sudut pandang dan jarak. Karena dengan kita mengetahui sudut pandang dan jarak, kita akan tahu dan dapat dengan mudah menentukan objek atau cepat lambatnya suatu objek yang akan di-blur. Nah, mungkin di antara anak-anak yang sedang menonton video ini ada yang pernah mempraktikkan teknik blurring menggunakan kamera digital. Lalu, bagaimana caranya kita mempraktikkan teknik blurring ini pada kamera digital? Mungkin ada yang sudah tahu. Ya, benar. Yang pertama, kita harus mengubah mode kamera itu pada mode manual atau aperture priority. Lalu selanjutnya, shutter speed juga kita atur 1/20 atau lebih lambat daripada itu, menyesuaikan dengan blur yang kita inginkan. Lalu, jangan lupa diafragma atau ISO, itu kita atur sesuai dengan cahaya yang masuk. Jangan sampai terlalu over maupun terlalu under exposure. Nah, selanjutnya, tidak lupa juga untuk kita menggunakan tripod agar mengurangi guncangan ataupun getaran saat memotret. Selain itu, di dalam teknik blurring ada juga yang dinamakan dengan teknik DOF atau depth of field, atau kerap kali sering kita dengar juga dengan nama bokeh, di mana teknik DOF ini menjelaskan tentang ruang ketajaman, yakni adalah seberapa luas area yang tajam dan seberapa luas area yang blur. Dalam teknik DOF ini, ada dua macam. Yang pertama itu adalah DOF lebar, di mana pada DOF lebar ini, sebagian besar area dari yang terjauh sampai terdekat itu mengalami ketajaman yang sama. Berbeda dengan DOF sempit, yang memiliki area-area tertentu saja yang tajam, sedangkan area lainnya itu blur. Nah, bagi yang masih kebingungan, maka kalian bisa langsung melihat contoh foto menggunakan teknik depth of field sebagaimana berikut. Nah, itu tadi penjelasan terkait teknik blurring. Mungkin di antara anak-anak yang sedang menonton ada yang memiliki pertanyaan ataupun beberapa hal terkait teknik blurring, boleh langsung saja kita diskusikan dan kita tanyakan saja di forum chat. Nah, selebihnya Bapak akan memberi tugas kepada teman-teman semua untuk dikumpulkan minggu depan, yakni untuk memotret sebuah objek manusia ataupun benda dengan efek bokeh, lalu dikumpulkan dalam Google Classroom. Untuk itu, sebelum mengakhiri pembelajaran juga, mungkin lebih baik kita menyimpulkan dulu pembelajaran pada hari ini. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa teknik blurring itu adalah teknik yang memang digunakan untuk kita menghasilkan suatu objek itu terlihat bergerak dengan cepat. Sedangkan teknik DOF itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memberikan efek blur pada area-area tertentu ataupun efek yang tajam pada area-area tertentu. Nah, mungkin sekian saja dari Bapak. Selebihnya minggu depan jangan lupa tugas yang telah Bapak berikan dikumpulkan. Lalu jangan lupa juga untuk tetap pelajari terkait materi-materi selanjutnya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.